Jangan buru-buru beli TWS sebelum kamu tahu ini. DBE Seika Bass Elite, yang dimana ini merupakan adiknya dari TWS DBE Seika Bass Pro. Apakah adiknya ini mampu melawan kakaknya? Langsung aja kita lihat. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, di kamera atas seperti ini bentuknya cuy. DBE Seika Bass Elite. Nah, kalau DBE Seika Bass Pro itu, aduh. Bluetooth device is ready to pair. Bentar, aku ambil barangnya. Nah, kalau DBE Seika Bass Pro itu seperti ini. Desainnya cakep, kokoh, gagah banget. Kita udah pernah review, dan buat kalian yang mau tonton ini, silakan di sini atau di sini nanti. Nah, kalian silakan cek aja. Dan kita lihat di bagian sini, dia bentuk TWS-nya berbeda. Bluetooth 5,4 wireless connection, active noise cancelling. Bagian belakangnya seperti ini, dan ada beberapa spesifikasi yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, box bagian sampingnya seperti ini, sampingnya lagi seperti ini. Oke, langsung aja kita buka ya. 1, 2, 3. Rap. Apa itu jatuh? Nah, intip cadangannya ini udah nggak ada, kita buang aja. Di sini kita dapat intip cadangannya yang bentuknya gini-gini aja, nggak usah dibuka. Di sini kita dapat kabel yang lumayan lah ya, lumayan panjang. Oke, nggak pelit-pelit amat. Kemudian kita di sini dapat kitab suci yang dimana kalau kita buka simple aja. Oke. Seperti ini aja, nanti kita bisa scan aplikasi, oke? Nah, kita singkirin dulu. Dan sekarang kita bakal lihat untuk DBE Seika Bass Elite ini bentuknya seperti apa cuy, oke? 1, 2, 3. Nah, jadi bentuknya seperti ini, mantap banget. Kita lihat di kamera atas. Di bagian depannya cakep banget, ada logo DBE yang mengkilat, nampak mewah. Di bagian sampingnya seperti ini, ada aksen-aksen glossy-nya, cakep banget. Di bagian bawahnya terdapat port Type-C. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini, simple aja. Kalau kita bandingkan dengan kakaknya, jauh lebih bagus kakaknya ya. Nah, gagah banget nih. Sekarang kita bakalan buka dan kita lihat bentuknya. 1, 2, 3. Bentuknya seperti ini. Nah, ada LED-nya, mantap. Warna putih, elegan banget desainnya. Oke, kita bakal lihat untuk ear tip-nya cuy. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Di bagian batang dan juga sebagian dari drivernya ini, dia memiliki tekstur doff, mantap banget. Dan ada pemanis logo DBE-nya, oke. Di bagian dalamannya dia glossy. Jadi di bagian batangnya ini dia juga merupakan sensor sentuh ya. Jadi kan bisa sentuh-sentuh untuk next atau back, oke. Sekarang kita bakal ngetes untuk build quality-nya. Nah, percuma aja bagus tapi barang lembek bos. Nah, jadi kita tes dulu. Finishingnya padat banget. Bagian atas seperti ini, bagian depan seperti ini. Oke, untuk finishingnya mantap, no debat. Dan dari sekarang untuk earbudnya aku bakalan sentil-sentil. Oke, padat, mantap. Karena casingnya ini doff, aku coba garuk-garuk, mudah lecet enggak. Ini dia tipe doff yang nggak mudah lecet ya. Nah, jadi kalau untuk finishingnya rapi banget, desainnya elegan, dan juga di sini build quality-nya mantap, padat banget. Dan saya bakalan coba dulu TWS ini kurang lebih selama seminggu untuk experience lebih lanjut. Dan kita masuk ke minggu berikutnya. Oke, jadi saya sudah pakai TWS DBE Seika Bass Elite ini selama kurang lebih seminggu, dan kita bahas untuk spesifikasi lengkapnya cuy. Untuk speknya menggunakan Bluetooth versi 5,4, driver support jumbo 12 mm, kapasitas baterai earbud 40 mAh, dan baterai case-nya 500 mAh. Untuk daya tahannya bisa bertahan selama 6,5 jam apabila ANC off, dan ketika ANC on itu bisa bertahan selama 5,5 jam, dan totalnya bisa mencapai 24 jam. Untuk fitur termasuk yang lengkap, support game mode low latency 50 ms, dan support ANC minus 28 disable. Dan juga sudah support aplikasi ya, yang dimana terdapat customized equalizer, fine earbud, dan fitur basic lainnya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita bahas untuk kualitas suaranya. Untuk kualitas suaranya, di harga 200 ribuan kecil, lagi-lagi bisa dibilang salah satu TWS terbaik. Untuk bassnya mantap, favorit manusia jedak jeduk, tendangannya terasa, dan untuk minnya stabil, dan untuk high-nya tidak terlalu detil dan kontras. Jadi suaranya mengarah ke bass gitu. Berbeda dari abangnya yang detil treble-nya masih lumayan terasa. Oke, untuk musik yang pertama saya cobain adalah musik DJ. Bass mantap, tendangannya padat. Kemudian untuk musik klasik dan jazz menurut saya sudah lumayan enak. Dan untuk musik vokal sedikit kurang ya, karena di sini detailnya kurang terasa. Tapi di sini untungnya dia punya aplikasi yang dimana kita bisa customize equalizer-nya dan kalian bisa tingkatin untuk treble-nya cuy. Untuk delay-nya di harga 200 ribuan kecil, saya rasa sudah oke banget, yaitu 50 ms. Bisa banget diandalkan untuk main game ataupun nonton film. Untuk solonya terasa, transisi antara kiri dan kanannya akurat cuy. Juga punya kualitas suara
cara yang bikin pengalaman game kamu makin asik. Tapi kekurangannya untuk game yang pertama adalah detailnya kurang terasa sedikit. Tapi apabila kalian belum setting equalizernya, sekali lagi di sini dia ada customize equalizer yang kalian bisa tingkatkan treble-nya sedikit dan masalah boom semuanya selesai. Dan aplikasinya ini bisa kamu download di App Store ataupun Play Store yang namanya Barbie Sound. Halaman utama aplikasinya ada kapasitas baterai, kemudian ada mode ANC, dan kemudian di bagian bawah ada customize equalizer yang dimana kalian bisa naikkan sedikit treble-nya atau kalian bisa customize sesuai selera kalian. Karena kita nggak bisa maksain selera audio masing-masingnya. Ada yang suka bass, ada yang suka yang penting mid-nya itu stabil. Tapi kalau dari saran aku, kalian silakan naik treble-nya sedikit aja dan itu udah enak banget. Kemudian kamu bisa setting customize button untuk setiap tombol sentuhnya, apakah itu untuk volume up, next, ataupun play. Dan juga ada game mode ya, kalau misalnya kalian mau main game dan setiap detiknya itu berharga, 0,00 milisecond itu berharga, kalian silakan aktifkan mode gaming. Tapi konsekuensinya lebih boros baterai, udah pasti lah kok itu. Untuk kegetapannya udah mantep banget. Untuk kenyamanannya oke, dipakai 1-2 jam untuk ngegame, aman, tanpa terasa risih. Dan TWS ini juga tidak mudah jatuh karena posisinya ngegrip banget di telinga. Untuk mikrofonnya standar aja, karena belum dibekali dengan INC. Dan kalau untuk kualitas suaranya seperti ini. Oke, jadi sekarang saya lagi pakai TWS DBIC Kabas Elite kalau untuk case-nya ini. Nah, dan kondisi sekarang itu lagi hujan banget, sengaja aku tunggu pas hujan-hujan supaya bising. Nah, untuk kualitas lebih lanjutnya aku coba sentil. Coba aku embus. Oke, sebelahnya lagi kumbus. Oke, sebelah sini aktif ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kualitasnya seperti itu. Kalau kalian mau tahu lebih bisingnya lagi, nah ini coba aku ketok-ketok mejanya. Nah, ini kalau aku ketok-ketok meja kurang lebih kualitasnya seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, dengan perbedaan 50.000 dari kakaknya yaitu DBIC Kabas Pro, saya sebenarnya lebih rekomendasikan DBIC Kabas Pro ya. Karena selain kualitas warnanya lebih bagus dari segala sisi, juga punya desain yang lebih cakep kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau kamu punya budget mentok 210.000, TWS Kabas Elite ini juga sebenarnya boleh lah ya. Jadi antara DBIC Kabas Pro dengan DBIC Kabas Elite, kalian sudah bisa menilai sendiri mau beli yang mana. Dan untuk review DBIC Kabas Pro-nya itu videonya kita buat di sini atau di sini, nanti kalian cek aja. Nah, dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, oke, mungkin video kali sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rika, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.